Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah, istri yang bijak, cerdas, dan kritis. Ummu Salamah adalah istri Nabi yang memiliki keinginan belajar yang kuat, bijaksana, berani, dan sabar. Dari sikap bijaknya, ia memberikan solusi dari permasalahan yang tengah Rasulullah hadapi saat berhaji. Sarannya pun sangat membantu Rasulullah. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan beliau seringkali menjadi sebab turunnya wahyu. Dalam beberapa riwayat, beliau bertanya tentang kesetaraan gender atau hak-hak wanita. Bagaimana kisahnya? Simak video ini hingga akhir. Nama dan nasab Ummu Salamah. Nama lengkapnya adalah Hindun binti Huzaifah Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al-Quraisyiyah. Namun, lebih populer dipanggil Ummu Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah. Ayahnya adalah seorang Quraisy yang dikenal sangat dermawan. Sampai-sampai jika orang-orang bersafar bersamanya, mereka tak butuh membawa perbekalan. Semua sudah ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Kehidupan sebelum bersama Nabi. Sebelum bersama Nabi, Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya, yaitu Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum Al-Quraisy, yang lebih dikenal dengan Abu Salamah. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang pertama-tama memeluk Islam dan merasakan ujian yang besar akibat keislamannya. Dalam beratnya cobaan dan gangguan, mereka meninggalkan negeri Mekah menuju Habasyah untuk berhijrah. Di negeri inilah Ummu Salamah radhiyallahu anha melahirkan anak-anaknya, Salamah, Umar, Durrah, dan Zainab. Tatkala terdengar kabar tentang Islamnya penduduk Mekah seperti Umar dan Hamzah, mereka pun kembali ke Mekah bersama kaum muslimin yang lain. Namun, ternyata kondisi Mekah belum aman untuk mereka. Mereka pun beranjak hijrah untuk kedua kalinya menuju Madinah. Abu Salamah turut ikut serta dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Dan di Perang Uhud ini, Abu Salamah mendapatkan luka yang serius, terkena panah pada lengannya. Setelah perang usai, Abu Salamah sempat membaik hingga 2 bulan. Setelah itu, luka tersebut kembali kambuh yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Sedih dan pilu, itulah yang dirasakan Ummu Salamah melihat kepergian suaminya. Ketika masih hidup, Ummu Salamah pernah menginginkan agar mereka saling berjanji untuk tidak menikah lagi. Tetapi Abu Salamah menginginkan agar Ummu Salamah taat kepadanya sebagai suaminya, dan ia berkata, "Jika aku meninggal dahulu, menikahlah engkau." Setelah itu Abu Salamah berdoa, "Ya Allah, apabila saya meninggal nanti, nikahkanlah Ummu Salamah dengan lelaki yang lebih baik daripada saya, yang tidak akan menjadikan hatinya bersedih, yang tidak akan memberikan kesulitan kepadanya." Menikah dengan Rasulullah. Waktu terus berjalan. Ummu Salamah telah melalui masa iddahnya sepeninggal suaminya. Meski demikian, Ummu Salamah kerap menolak pinangan dari para sahabat Rasul yang datang bermaksud untuk menikahinya. Ternyata Allah hendak menganugerahkan sesuatu yang lebih baik dari sahabat. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, membuka pintu baginya untuk memasuki rumah tangga nubuwah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab tawaran itu, "Wahai Rasulullah, siapa aku ini untuk tidak menerimamu? Tapi aku adalah seorang wanita yang sangat pencemburu.
aku khawatir Anda melihat pada diriku sesuatu yang menyebabkan aku diazab oleh Allah, dan aku adalah wanita yang sudah berusia dan memiliki anak-anak. Dari balik tabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, yang engkau sebut berupa kecemburuan, Allah akan menghilangkan hal itu darimu. Tentang umurmu, aku pun telah berumur sepertimu, dan tentang anak-anakmu, anak-anakmu juga anak-anakku. Akad pernikahan itu disaksikan sejumlah sahabat. Maharnya sama seperti mahar Aisyah, karpet tebal, kasur yang diisi serat, dan penggilingan. Nabi tinggal bersamanya pada tahun keempat Hijriah. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah pemuliaan terhadap Ummu Salamah. Beliau adalah wanita yang telah banyak berkorban demi agamanya dan menyambut dakwah yang penuh berkah ini sejak dulu. Rumah tangga bersama Nabi. Beliau hidup dalam rumah tangga nubuwah, dan ini merupakan suatu kedudukan yang mulia. Beliau menjaga kasih sayang dan kesatuan hati bersama istri-istri Nabi lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuliakannya dengan biasa mengunjunginya pertama kali sehabis beliau menunaikan sholat asar sebelum mengunjungi istri-istrinya yang lain. Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki sesuatu yang berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Ia memiliki keistimewaan. Rasa cemburunya telah Allah hilangkan, dan ia adalah salah seorang istri Nabi yang tercantik. Itulah pujian Aisyah terhadapnya. Istri yang bijaksana. Selama menjadi istri Rasulullah, beliau semakin banyak meraup ilmu. Hal ini tak lepas dari pola pikirnya yang kritis serta keinginannya untuk belajar. Beliau tidak segan untuk bertanya pada Rasulullah apabila ada hal yang tidak dimengerti. Beliau pun memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dikisahkan, kala itu Rasulullah dan sahabatnya berhaji. Usai berhaji, Rasulullah menyepakati perjanjian Hudaybiyah, di mana isinya dirasa merugikan kaum muslimin. Tak terkira rasa kecewa para sahabat kala itu. Usai menyelesaikan penulisan perjanjian tersebut, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan dan bercukur. Namun, tak ada yang bergeming hingga telah 3 kali disuruhkan oleh beliau. Kemudian, Rasulullah menemui Ummu Salamah dan menceritakan apa yang terjadi. Ummu Salamah pun memberikan masukan kepada beliau. Wahai Rasulullah, bangkitlah, jangan berbicara pada siapapun, hingga engkau menyembelih hewan dan memanggil seseorang untuk mencukur rambutmu. Maka Rasulullah pun menerima saran dari istrinya. Beliau bangkit dan menjalankannya. Melihat hal itu, para sahabat pun kemudian berbondong-bondong bangkit untuk menyembelih hewan dan bercukur. Itulah bijaknya sikap Ummu Salamah dan potret penghargaan Rasulullah pada gagasan dan saran istrinya. Ummu Salamah, periwayat hadis. Az-Zahabi menyebutkan bahwa Ummu Salamah meriwayatkan sejumlah 380 hadis. Beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang bimbingan dan pendidikan untuk muslimah. Ada pula hadis tentang ia mandi junub bersama Nabi dari satu wadah air. Nabi pernah tidur bersamanya dalam satu selimut, dan hadis-hadis lain yang menjadi rujukan dalil dalam memperkokoh rumah tangga kaum muslimin. Ummu Salamah termasuk fuqaha di kalangan sahabiyah. Ia menyebarkan banyak ilmu dan faedah kepada para sahabat dan tabi'in sepeninggal Rasulullah. Ummu Salamah bertanya soal hak wanita. Sikap cerdas dan kritis Ummu Salamah membuat ia sering bertanya pada Rasulullah. Bahkan dalam beberapa riwayat menyangkut tentang hak wanita.
Dan pertanyaan Ummu Salamah langsung dijawab oleh Allah. Beliau suatu hari pernah bertanya, "Ya Rasulullah, para pria disebut dalam hijrah. Mengapa kami kaum wanita tidak disebut?" Maka turunlah ayat Quran Surah Ali Imran ayat 195. Allah memberi penegasan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan dan mengabaikan amalan siapapun yang beramal, baik pria ataupun wanita. Dalam riwayat lain juga ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kami tidak disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana kaum laki-laki?" Maka turunlah ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menjawab pertanyaan Ummu Salamah. Beliau juga pernah menanyakan, kaum laki-laki pergi berperang, sedangkan perempuan tidak. Di samping itu, kami hanya memperoleh warisan setengah bagian. Maka Allah menurunkan Quran Surah An-Nisa ayat 32, menjawab ketidaktahuan Ummu Salamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tidak akan menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal, baik pria maupun wanita. Kesetaraan wanita dan pria bukan terletak pada jenis dan tempat pekerjaan atau perbuatan yang sama, namun terletak pada hak-hak dan kewajiban sesuai dengan tabiat alamiah laki-laki dan perempuan. Wafat. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, tepatnya di tahun 61 Hijriah. Saat itu usianya 84 tahun. Ada pula yang menyebutkan bahwa usia beliau mencapai 90 tahun. Beliau adalah istri Nabi yang terakhir kali meninggal dunia. Semoga Allah meridhoi beliau, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah beliau. GNN Indonesia.